Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ada suatu kisah dialog antara Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang nama dan kisahnya paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa tercantum di dalam Al-Quran lebih dari 125 kali. Sementara Nabi Isa alaihissalam disebutkan sebanyak 25 kali. Adapun Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan 4 kali. Nabi Musa merupakan salah satu dari 5 nabi yang memiliki sifat ulil azmi, yaitu golongan nabi yang mempunyai ketabahan yang sangat luar biasa dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa adalah nabi yang mendapatkan gelar Kalimullah, yang artinya nabi yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Sedangkan rasul-rasul yang lain mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, diceritakan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Nabi Musa alaihi salam berdialog langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah kepada Engkau. Manakah di antara ibadahku yang membuat Engkau senang atau ridho? Apakah ibadah solatku ya Allah?" Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Wahai Musa, solatmu itu untukmu sendiri, karena solat membuat engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar." Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45, "Innas solata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar pahalanya. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk yang kedua kalinya, "Ya Allah, apakah zikirku ibadah yang paling engkau senangi atau engkau ridhoi?" Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Zikirmu wahai Musa untuk dirimu sendiri, karena zikir membuat hatimu menjadi tenang." Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah, dengan mengingat Allah maka hatimu akan menjadi tenang. Nabi Musa alaihissalam pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk yang ketiga kalinya, karena bukan solat dan bukan zikir yang menjadikan Allah senang terhadap ibadah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, "Apakah puasaku ya Allah yang menjadikan engkau senang atau ridho?" Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Puasamu wahai Musa juga untuk dirimu sendiri, karena puasa melatih diri memerangi hawa nafsumu." Nabi Musa alaihissalam pun bertanya untuk yang terakhir kalinya, "Lalu ibadah apakah yang membuat engkau senang ya Allah? Ibadah apakah yang membuat engkau ridha ya Allah?" Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Shadaqah,
Tak kala engkau membahagiakan orang yang sedang kesusahan, wahai Musa, dengan sedekah itu, sesungguhnya aku berada di sampingnya. Dari dialog tersebut, kita bisa memahami bahwasannya ibadah sholat kita, puasa dan dzikir kita masih belum membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi senang atau ridho. Meskipun ibadah tersebut sangat tinggi nilai pahalanya. Kenapa demikian? Karena ibadah tersebut hanya berdampak baik terhadap pribadi kita, tetapi tidak mengandung manfaat bagi orang lain. Sedangkan sedekah merupakan amal ibadah yang bukan hanya berpahala bagi diri kita sendiri, tetapi juga membuat bahagia orang lain. Amal perbuatan yang membahagiakan orang lain, terutama yang sedang mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, membutuhkan suatu kebutuhan setiap harinya, adalah perbuatan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan seperti inilah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ridho dan senang terhadap kita. Jamaah, Abdul Aziz bin Umair radhiyallahu an berkata, "Salat hanya mengantarkanmu sampai setengah perjalanan menuju surga. Puasa mengantarkanmu hingga ke depan pintu surga, dan sedekah memasukkanmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Abdul Aziz bin Umair berkata pula bahwa seseorang yang hanya tekun salat, tekun puasa, tekun berzikir, tetapi tidak bersedekah, maka ia belum memenuhi syarat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti ini hanya layak sampai di pintu surga saja, dan sedekah merupakan ibadah penyempurna untuk memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para ulama sering memberi peringatan kepada kita, memberi mau'idhah hasanah kepada kita, bahwasannya bila seseorang hanya sibuk dengan ibadah ritual saja, yaitu ibadah sholat, ibadah zikir, ibadah puasa, umroh maupun haji, maka jangan dulu merasa puas dan bangga dengan ibadah-ibadahnya itu. Karena itu, ia hanya mencintai dirinya sendiri dan belum sepenuhnya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali mengingatkan kita tentang sedekah. Bila seseorang mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sedekah, maka itu berarti ia tidak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tidak mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.